Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sudah bersiap untuk pembelajaran kita berikutnya? Ya, kali ini kita akan memasuki tematika subtematika, yaitu tentang perubahan wujud benda. Seperti apakah perubahan wujud benda akan kita nikmati setelah kita berdoa belajar bersama. Dibiasakan ya, setiap akan melakukan sesuatu, kita bermohon kepada Allah dengan melakukan doa. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, mudah-mudahan dengan membaca doa tersebut, kita bermunajat kepada Allah. Allah membukakan mata pikiran kita, sehingga kita mudah menerima ilmu, dan ilmu tersebut bermanfaat serta barokah untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Ya, perubahan wujud benda. Apa yang akan kita pelajari dalam perubahan wujud benda? Ada 6 pembelajaran di sini. Tapi untuk sesi kali ini kita baru akan mempelajari pembelajaran 1 ya nanti ya. Pembelajaran 1 sampai 6 itu nanti ada yang dipelajari adalah tentang benda yang mencair, kemudian asiknya membuat es krim, kemudian kemana perginya air, membaca, mengamati, berdiskusi. Dilanjut pembelajaran 5 masih sama. Kemudian pembelajaran 6, banyak ragam perubahan di sekitarku. Itu adalah pembelajaran-pembelajaran kita pada perubahan wujud dan benda. Yuk kita lanjut yuk. Anak-anak, jika kita mempunyai benda-benda di sekitar kita, kemudian benda tersebut dipanaskan di bawah terik sinar matahari langsung, atau juga didinginkan, mungkin di dalam freezer atau alat pendingin yang lain, kemudian juga diletakkan di udara terbuka. Pernahkah kalian mengamati benda-benda tersebut? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan, nak? Ya, nanti kalau ada yang belum pernah mengamati sama sekali, mulai hari ini kita coba peduli pada lingkungan. Kira-kira kalau ada benda-benda dipanaskan, itu seperti apa? Didinginkan itu bagaimana perubahannya? Kemudian kalau diletakkan di udara terbuka itu seperti apa? Nah, nanti mulai diamati. Ternyata, nak, jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Apakah benar demikian? Nanti akan kita lihat pada slide-slide berikutnya sambil kalian membayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan wujud benda di alam itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu adalah kuasanya Allah. Dan kita begitu bersyukur bahwa Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Coba bayangkan kalau benda-benda itu tidak berubah wujud. Ya, kita tidak bisa menikmati es teh, kita tidak bisa menikmati roti karena coklatnya nanti masih tetap padat atau batangan semua gitu ya. Kita tidak akan menikmati benda-benda yang terbuat dari besi. Kita juga tidak akan bisa menikmati suara gamelan seperti itu. Kok Us menyebutkan benda-benda begitu, memangnya kenapa gitu ya? Ayo kita lihat. Nah, siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti ini? Ada yang pernah beli es krim,
saking senengnya, kemudian rodok eman-eman untuk diminum, ternyata kok malah mengotori tangan. Es krimnya tidak lagi keras tetapi ada yang menetes-netes seperti ini. Pernah mengalami? Nah, kalau sudah seperti itu boleh dong dibagi sama Us atau sama teman yang ada di sampingnya. Oke, pernah juga melihat seperti ini? Batangan-batangan coklat, ada juga yang bentuknya taburan seperti ini, kemudian diberi air panas, lalu diaduk pakai kayu manis seperti ini. Pernah mengalami? Oh, kalau kalian pernah mengalaminya pakai Milo ya. Maaf ini sebut merek. Milo yang coklat, bubuk coklat itu, kalau pas musim hujan, kalian panaskan, kemudian diaduk, diminum, wah, badannya akan terasa hangat. Kemudian ini ada es batu. Ada es batu bentuknya ini agak lonjong, kadang-kadang ada yang bentuknya kotak, gitu ya. Nah, ternyata ketika dibiarkan di alam terbuka atau di bawah sinar matahari langsung, maka lama-lama akan mencair seperti ini, akan menjadi air, ya. Nanti bisa habis ini butiran-butiran esnya. Nah, perubahan wujud tersebut adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian peristiwanya itu disebut mencair atau meleleh atau melebur. Jadi mencair, meleleh, melebur itu sama, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Loh, kok padat menjadi cair toh? Iya, ini es krim itu kan semula padat, nak. Kemudian menjadi cair. Berarti artinya mencair atau meleleh atau apa tadi yang satunya? Melebur. Kemudian lihat ini benda yang kedua, coklat. Coklat itu semula bentuknya apa, nak? Padat ya, padat. Kemudian ketika dipanaskan dengan air, lalu diaduk, akan menjadi cair. Nah, itu namanya mencair atau meleleh atau melebur. Sama ini juga. Es batu ini semula padatan dan tidak ada air-air di sekitarnya ini. Hanya setelah beberapa saat dipanaskan, maka nanti akan ada cairan-cairan di sebelahnya. Ini artinya es batu tadi yang semula padat menjadi cair. Itu adalah peristiwa mencair, meleleh, atau melebur. Bisa dipahami, nak? Insya Allah bisa. Ya, oke. Terus percaya kalian masih menikmati peristiwa ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian kita lanjut. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Maksud pertanyaannya itu seperti ini, nak. Kalau ada es batu, kemudian ada coklat, ada batu kapur, ada gelas plastik, kemudian ada mentega, ini semuanya adalah benda padat, diletakkan dalam suatu tempat yang sama, kemudian dipanaskan di bawah terik sinar matahari, apakah mencairnya bersamaan? Oh tidak, iya. Kalian sudah bisa menjawab bahwa ini ternyata bendanya tidak mencair pada waktu bersamaan, ya. Atau kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, pengen membuktikan apakah benar atau mencairnya tidak bersamaan, kalian bisa melakukan percobaan ini. Es batunya tadi taruh di gelas plastik, kemudian coklatnya juga taruh di gelas plastik, kemudian kapurnya juga, lalu menteganya, semuanya taruh di gelas plastik. Kemudian letakkan di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Perhatikan apa yang terjadi. Gitu ya. Ada benda-benda ini yang nantinya sudah mencair atau meleleh atau melebur menjadi cairan yang lebih lembek gitu ya. Tapi ada juga
benda-benda ini yang masih utuh, belum berubah sama sekali. Artinya bahwa waktu yang dibutuhkan untuk meleleh itu tidak sama. Coba nak, tebak. Siapa yang paling duluan meleleh? Siapa? Iya, es batu. Kemudian disusul dengan coklat. Baru kemudian mentega. Lalu yang terakhir itu adalah kapur tulis. Iya, kapur tulis itu paling akhir. Dia membutuhkan lebih banyak sinar. Juga kadang-kadang membutuhkan air baru bisa mencair. Oke, kita lanjut. Nah, informasi penting yang perlu kalian ketahui adalah es batu itu akan bisa mencair jika suhunya itu mencapai 0 derajat Celcius. Jadi kalau ada es, kemudian kalian pegang, lalu mencair, itu berarti suhunya sudah 0 derajat Celcius. Dingin apa enggak nak di tangan? Dingin ya, dingin sekali. Jadi kalau suhu 0 derajat Celcius itu seperti itu dinginnya. Nah, perbandingannya adalah air mendidih. Air mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Tuh ya. Jadi kalau, tapi jangan coba-coba ini, tidak boleh dicoba. Ada air mendidih kemudian kalian pegang, tidak boleh. Ya, karena panas sekali dan nanti bisa meleleh tangannya. Tapi cukup kalian tahu bahwa air mendidih itu panasnya adalah 100 derajat Celcius. Itu untuk air, nak. Untuk air yang kalau membeku itu jadi es. Nah, besi dapat dicairkan dengan cara dipanaskan. Dia akan mencair setelah dipanaskan dengan suhu 600 derajat Celcius. Ini besi. Kalian bisa membayangkan, air mendidih 100 derajat Celcius. Kalau 600 derajat Celcius seperti apa ya? Berarti panasnya 6 kalinya air mendidih. Panas banget gitu ya, panas sekali. Nah, baru setelah suhunya mencapai sekian, maka besi itu akan bisa meleleh. Setelah meleleh baru bisa dibentuk. Kalau di kelas 2 kita mempelajari tentang cara membuat gamelan yang terbuat dari besi, itu salah satunya seperti ini, nak. Jadi besi dipanaskan, kemudian dibentuk menjadi gamelan. Oke. Nah, setiap benda mulai mencair itu pada suhu yang berbeda-beda. Kita tadi sudah melakukan pengamatan. Ya, dipanaskan di terik matahari ternyata mencairnya tidak bersamaan. Artinya apa? Suhu yang dibutuhkan untuk mencair itu berbeda-beda. Nah, suhu di mana benda itu mulai mencair itu disebut titik leleh. Titik leleh atau titik cair. Seperti itu, nggih. Jadi es kalau sudah mulai ada titik-titik airnya, sudah mulai mencair, itu berarti titik lelehnya seperti itu. Kemudian besi kalau dipanaskan sudah mulai mencair, itu berarti suhunya disebut sebagai titik leleh. Bisa difahami nggih? Oke. Yuk kita lanjut. Maaf. Apakah kamu menyukai coklat? Wah, suka sekali. Us juga suka ini. Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Enggak juga, orang dewasa juga banyak yang suka coklat ya. Iya, ini harusnya anak-anak dan orang dewasa juga. Coklat mudah mencair jika disimpan di dalam, di luar ruangan, di bawah sinar matahari. Nah, sekarang perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Ada coklat, beratnya berapa ini? 120 gram. Ini 60 gram. Yang di sana berapa? 70 gram. Jangan hanya dilihat bungkusnya saja, tapi lihat berapa beratnya. Mana yang paling berat? Yang paling berat adalah 120 gram. Karena satuannya ini sudah sama. Tapi kalau ada satuan yang berbeda, harus disamakan dulu. Bisa dipahami ya?
Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Wah, ini enak sekali nih kue coklatnya. Bahan-bahannya seperti ini. Ada 8 butir kuning telur, ada 200 gram gula, ada 1 sendok teh, ini SDT itu, sendok teh, garam, kemudian ada 5 butir telur yang diambil putihnya saja. Kemudian ada baking powder, berapa ini nak? 1 sendok teh. Coklat bubuknya 25 gram. Menteganya 125 gram. Maizenanya 25 gram. Oke, coklat masaknya berapa? 1 kilogram. Apa yang akan kita pelajari dari kue coklat ini ya? Coba kita lihat slide berikutnya. Wah, ternyata di dalam resep kue coklat tersebut terdapat satuan-satuan berat yang baku maupun tidak baku. Jadi ada satuan baku atau standar dan ada satuan tidak baku. Coba tuliskan di bukumu apa saja satuan baku dan apa saja satuan yang tidak baku di resep tersebut. Caranya nulis seperti ini nanti di buku. Satuan baku atau satuan standarnya apa, atau kalau nomor 3 masih ada, nomor 3 apa gitu ya. Kemudian satuan tidak bakunya kalian tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Coba kita lihat lagi. Ini satuan-satuan berat itu kan ini. Ada gula tepung, ada garam, satuannya masing-masing. Nah, mana yang biasa kita pelajari secara resmi itu kemarin, ada juga yang tidak baku. Gitu ya, paham nggih? Nah, sekarang selain kue coklat, Lani juga membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Nah, sekarang bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Kemudian, bacalah soal di bawah ini, lalu tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup tersebut? Kalau 1 botol itu 600 gram, maka 3 botol ini berapa gram? Gitu ya. Bisa difahami soalnya nggih? Ya, nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Boleh dengan cara membuat kotakan seperti ini, boleh juga hanya ditulis biasa. Ini tugas kalian yang kedua. Ini masih lanjutannya tadi soal pertama, kemudian ada soal kedua, 3, 4, dan 5. Ini adalah soal cerita. Kalian biasakan memahami soal cerita dengan baik. Jangan hanya melihat angkanya, tetapi dibaca soalnya dari awal sampai akhir. Jangan nebak-nebak pertanyaannya, gitu ya. Kita tidak boleh, oh iki ketoke sing digoleki adalah penjumlahan, gitu enggak boleh. Tapi dibaca sampai akhir perintahnya apa. Tuh, oke. Jadi kalian harus membiasakan senang membaca. Ya, tadi di awal sudah ada satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang di sini adalah menghitung dari masing-masing soal cerita. Kemudian dilanjutkan. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Karena musim semi ini sudah mulai agak hangat ya, sinar matahari sudah kelihatan sedikit-sedikit, maka salju akan mencair. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Bentuknya berbeda-beda, tapi tidak bisa kita amati langsung. Bentuk yang berbeda ini hanya bisa kita amati di bawah mikroskop. Mikroskop itu adalah suatu alat yang berguna untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Biasanya adanya hanya di laboratorium.
Oke, bentuknya seperti ini ternyata salju-saljunya, ya. Macam-macam dan sangat indah ternyata ya. Kita baru tahu bahwa salju yang dingin seperti itu, bongkahan-bongkahannya ternyata mempunyai bentuk yang macam-macam. Oke, sudah dipahami nggih? Nah, sekarang kita lihat. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Ini ada yang seperti ini dari hasil butiran-butiran salju tersebut. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi harmoni yang indah. Harmoni yang indah itu maksudnya selaras, seimbang, sehingga hasil karyanya akan indah. Nah, di sini ada percakapan yang mengandung beberapa pengetahuan buat kita. Ada beberapa warna yang diantaranya adalah warna primer. Warna primernya apa saja ini ternyata? Warna primer itu adalah merah, kuning, biru. Kita pernah belajar ini di kelas berapa, Nak? Kelas 1, ya. Jadi ada warna merah, kuning, biru. Kemudian warna-warna itu ketika dicampur, maka kita akan mendapatkan warna yang lain. Contohnya, kita mencampur antara merah dengan kuning. Nanti kita akan mendapatkan warna oranye. Kemudian kita mencampur warna kuning dengan biru, kita akan mendapatkan warna hijau dan seterusnya. Terus kita sudah pernah membuat itu ya. Nah, kalau garis itu adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal. Vertikal itu yang berdiri, horizontal itu yang tidur, bisa juga melengkung, bisa berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Wah, kalau garis ternyata sangat banyak ya sifatnya ya. Warna ini pun ternyata juga sangat banyak. Dari 3 warna primer, dicampur-campur-campur, nanti perpaduannya akan sangat indah. Nah, ini ada warna, ada garis. Kemudian yang terakhir adalah bentuk. Bentuk ternyata juga bermacam-macam. Bisa dibuat bulat, persegi, tidak beraturan, persegi panjang, seperti itu, nggih. Itu adalah perpaduan antara warna, garis, dan bentuk yang ketika dipadukan bisa menjadi harmoni yang indah. Bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, itu adalah karya seni. Nah, perhatikan gambar di samping. Sebutkan jenis garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Jadi tadi di depan sudah disebutkan warnanya ada macam-macam apa saja, bentuknya itu ada apa saja, kemudian garis itu juga seperti apa saja. Nanti kalian amati, kemudian tuliskan di sini. Garis yang ada di sini modelnya apa saja. Bentuknya yang ada di sini itu apa saja. Warnanya itu apa saja, tuliskan di sini. Gitu ya. Ini tugas yang ketiga. Oke. Kemudian karena kita sudah mengakhiri pembelajaran pertama kali ini pada subtema 3, maka Us minta maaf apabila ada banyak kesalahan, dari penyampaian juga masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.